Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Ahmad Muttaqin Nasution, Ketua MUI Kecamatan Medan Petisah. Ada pertanyaan. 1. Kapankah mulai berlaku kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan? 2. Bagaimana hukumnya ahli waris yang sengaja melambat-lambatkan, menunda-nunda pembagian harta warisan yang disinyalir ada kepentingan pribadi di situ? Yang pertama, kapankah berlaku kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan? Apabila ada yang meninggal dunia, 1. Ada ahli waris yang ia tinggalkan, 2. Ada harta warisannya, 3. Maka apabila 3 hal ini terpenuhi, berlakulah kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Pada saat ia meninggal dunia, detik ia meninggal dunia, sudah berlaku kewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu. Orang bertanya, ya Ustadz, manalah pula mungkin cerita-cerita harta warisan pas saat ia meninggal, belum pun selesai fardu kifayahnya, apa pula nanti kata orang? Tentu tidaklah seperti itu. Kalau demikian, kapan waktu yang paling ideal Ustadz untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu? Berlakulah rumus ikan sepat, ikan gabus, ikan limbat, ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan buat bertele-tele. Melambat-lambatkan pembagian harta warisan itu sekali lagi sangat berpotensi memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Kita buat contoh kasus. Ada seorang suami istri, sudah hidup berumah tangga katakanlah selama 30 tahun. Ada beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, dan selama masa pernikahan itu adalah harta bersama, ada rumah, ada tanah, ada kendaraan dan lain sebagainya. Allah berkehendak meninggallah sang istri. Si suami yang arif, begitu istrinya meninggal dunia, segera ia laksanakan pembagian harta warisannya. Tentu suami juga ahli waris, kemudian anak-anak dari almarhum istri juga ahli waris. Suami dapat 1/4 dari harta warisan istrinya, kemudian sisanya 3/4 lagi untuk anak-anak sang istri almarhum. Kemudian beberapa tahun kemudian si suami merasa bahwa ia ingin menempuh hidup baru, menikah dengan istri yang kedua. Kelihatannya anak-anaknya pun sudah tidak keberatan lagi. Mereka mengikhlaskan, ayah silahkanlah menikah supaya ayah lebih terlayani, supaya ada yang mengurus ayah. Anak-anak tenang, ayahnya menikah karena hak mereka dari almarhumah ibunya juga sudah dapat. Kemudian istri yang kedua pun merasa tentram menikah dengan suaminya karena harta yang ada pada suami tidak lagi bercampur dengan harta anak-anak suami. Demikian. Tapi coba bayangkan seandainya tidak seperti itu. Suami dan istri yang sudah 30 tahun menikah, punya cukup banyak harta bersama, lantas kemudian ada anak laki-laki dan perempuan, dan sang istri meninggal dunia, harta warisan belum juga dibagi-bagi. Lantas beberapa saat kemudian si suami menikah lagi dengan istri yang kedua. Puluhan tahun masa pernikahannya dengan istri yang kedua, lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan, bertambah pula lagi harta selama menikah dengan istri yang kedua itu. Lalu Allah berkehendak meninggal si suami. Ini kalau kurang-kurang semangat kekeluargaan dan kurang pemahaman agama, sangat berpotensi anak-anak dari istri yang pertama dengan anak-anak dari istri yang kedua ini bisa saja begaduh ini. Maka sesungguhnya cara yang paling aman, langkah yang paling selamat adalah segera laksanakan pembagian harta warisan, dan itulah perintah agama. Demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan itu? Disinyalir ada kepentingan tertentu, kepentingan pribadi di situ. Ditunda-tunda sajalah dulu. Nanti kan pada akhirnya ini ahli waris ini kalaupun nanti dia meninggal dunia, ya kan kami juga ahli warisnya, balik ke kami. Enggak usah lalu dibagi-bagi sekarang. Itu sama artinya dengan tidak memberikan hak kepada orang yang sesungguhnya berhak. Idealnya bagikanlah harta warisan itu
masing-masing mendapatkan haknya. Sehingga ketika ia mendapatkan haknya, ia bisa menggunakan haknya itu. Boleh ia jual, boleh ia manfaatkan, atau boleh ia hibahkan kemana saja. Tapi kalau ditunda-tunda, maka ahli waris yang berhak itu tentu taklah sempat ia menggunakan hak kepemilikannya dari harta warisan itu semasa hidupnya. Demikian. Ingin disampaikan bahwa sebenarnya harta warisan ini sifatnya rezeki nomploknya ini. Rezeki nomplok, kalau bahasa kami di kampung demikian, rezeki nomplok. Artinya tidak ada setetes pun keringat kita yang jatuh untuk mendapatkan harta itu. Secara otomatis aja itu. Yang berjerih payah untuk mendapatkan harta itu sesungguhnya si pewaris, si pemilik harta semasa hidupnya. Setelah ia meninggal dunia, maka apa yang ia usahakan semasa hidupnya itu secara otomatis berpindahlah kepemilikan kepada ahli warisnya. Jadi ahli warisnya ini rezeki nomplok ini. Rizqum minallah sesungguhnya, rezeki dari Allah. Karena seperti itu, maka janganlah terlalu sulit sekali untuk melaksanakan ketentuan Allah itu. Allah sudah mengatur bagaimana tata cara pembagian harta warisan, diikutilah itu. Tilka hududullah, itu ketentuan Allah, ikutilah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan itu, kelak ia akan masuk ke dalam surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ayat berikutnya ada ancaman ini. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, enggak peduli dengan ketentuan-ketentuannya itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, kelak ia akan masuk ke dalam neraka, kekal di sana, walahu azabum muhin, dan ia akan berhadapan dengan siksa Allah yang menghinakan. Jangan dimain-mainkanlah harta warisan ini. Laksanakan sajalah pembagian itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Jangan ada penundaan, jangan ada masuk kepentingan pribadi sehingga kemudian hak orang lain terabaikan. Apalagi ini lebih parah lagi, sengaja pula meniadakan hak orang lain, menganggap bahwa diri punya kekuatan, akhirnya dikapnya semua harta itu, diambilnya yang bukan hak dia. Kalau itu lebih parah lagi. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa yang merampas walau hanya sejengkal tanah saja secara zalim, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah, tunggu nanti hari kiamat dihimpitkan ke tengkuknya itu min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Ini satu kecaman, satu laknat bagi orang-orang yang merampas, mengambil sesuatu yang sesungguhnya bukan hak dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan terjawablah apa yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.